setiap satu orang itu 100.000 ya dari dari kambing. Dari kalau sapi kalau nggak salah itu masuk patungan 7 orang karena membayar tukang sembelih itu 700 ya, hanya khusus membeli saja. Lalu nanti dilebihkan, makanya patungannya 3.500.000, dibelikan sapi yang ukurannya nanti lebihan dari 500 itu masuk ke infak masjid 200, infak kepada RW juga ada ya. Jadi masuk ke sana udah dari awal sudah disampaikan ya kepada pengurban supaya dia tahu lebihannya 3,5 juta itu ternyata harga real sapinya itu 3 juta. Yang 500 itu terbagi kepada KRW, bagi kepada masuk ke musola infaknya, dan 100-nya nanti patungan untuk tukang sembelihnya. Jadi 700 itu. Jadi beli semua yang 500 itu. Jadi harga sapi semua 3 juta gitu ya. Nah, jadi supaya berinfaknya masuk, saya berkorban juga ada dan seterusnya. Nah, jadi ini perlu nanti kita sama-sama lakukan karena memang perlu Pak. Jangan nanti mohon maaf masalah selesai kita berkorban miskin nggak ada kerasnya, paling yang mau beli kopi juga ada gitu ya, beli nggak ada es gitu. Jadi memang harus seperti itu. Jadi ada infak selesai ada ternyata kas dari ini. Nah ya sama dengan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa sama-sama aja nanti kepanitiaan Ramadan itu berlanjut sampai ke panitiaan kurban. Sama panitianya gitu, sehingga alokasi dana Ramadan itu sampai kepada alokasi kurban. Contohnya seperti kemarin Al-Ghani selesai alokasi dana kurban Ramadannya 85 juta, dan itu tidak habis di Ramadan, memang harus disesuaikan dengan sampai hari raya kurban. Makanya sekarang daripada Ramadan itu juga terpakai untuk kepanitiaan kurban. Ya tadi dari sarapan pertamanya dan seterusnya untuk bumbu memang gratis. Ya kan, bumbu makan Bu mahal ya, mahal gak Bu? Bumbunya Bu mahal. Bapak cuma sebelum kurban cuma nyumbang daging dong, bumbunya mana? Sampai 100.000. Iya makanya yang lain belum ini itu dan seterusnya. Iya. Nah, jadi itu perlu makanya dari infak dari ini. Jadi itu untuk meringankan DKM juga dengan DKM panitia atau DKM yang ini mengkondisikan. Tapi alhamdulillah kalau DKM-nya sejahtera, kaya, ya perlu ya memang harus itu kayak nanti ke depan mungkin udah kata DKM sudah ada ada generasinya gitu kan. Memang harus Pak. Ya, jadi jangan hitung-hitungan break apa kurang jebret, insyaallah. Ini untuk kemaslahatan umat dan sama-sama insyaallah. Ya nanti insyaallah seperti itu. Baik, Bro. Terkadang kita dalam berkorban itu suka ada yang tertinggal, tersisa, atau satu kepala, kaki, lutut atau yang lainnya. Kadang-kadang ada yang nggak mau ngurusin korban. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Untuk apakah itu harus semua dibagikan sesuai sama ini? Kalau tahun kemarin mungkin kita potong-potong, kita masukkan ke kantong paket-paketnya seperti itu. Baik, berdasarkan hadis tadi Rasulullah itu dan itu muttafaqun alaih ya Rasul itu semua memang bagiannya dibagikan. Nah seandainya misalnya kita nih panitia yang enggak jadi jangan saklek langsung ya ini harus dibagikan semua, harus berarti kepala kita potong. Tenaganya siapa yang potong kepala gitu ya. Makanya dari list dari awal misalnya sahibul kurban bagian dari panitia, ternyata ada yang minta kepala, udah di list, udah bagiannya itu saja ya. Jadi kambing nih kepalanya, yang bisa dibagikan itu kepala kambing. Kalau sapi kayaknya kebanyakan diambil dari sahibul kurban yang minta. Ya sudah, ya selesai. Ya, jadi seperti kepala kambing kaki, ya. Makanya kita di kepanitiaan sama di Al-Ghani tadi bagian yang ngumpulin kepala khusus sama kambing khusus. Ya, kambing nomor sekian itu diikat kakinya. Ya, jadi kaki 4 semua. Nah nanti dari sahibul kurban yang mewakili dari panitia ada yang minta, ada yang nyatet. Bapak ini, baju ini, bagian ini minta kaki kambing. Nah nanti tatkala pembagian haknya, dia kasih kakinya saja, kepala saja. Mau daging nggak? Dia mau minta daging nggak kepala? Jadi sudah keluar. Makanya ada kupon tadi dia kembalikan. Lihat, makanya benar-benar konteksnya luar biasa. Kenapa seorang panitia dikatakan tadi kesimpulan oleh penjelasan para ulama tentang bagaimana dia mewakili sahibul kurban, karena nggak gampang Pak. Ya susah itu untuk
mengatur orang belum mohon maaf ya, apalagi yang sudah banyak sapinya diam-diam udah mulai motong, nyembunyiin dari belakang. Jadi pengawas ada juga harus benar ya. Makanya sekarang di Albania agak ketat, kalau dulu bebas, sekarang enggak. Semua pagar setelah itu dikunci. Ya, panitia nggak punya seragam itu nggak boleh masuk. Jadi semua orang atas, orang kampung itu kita panitiakan, semua seragamnya ada. Yang masih pengawas kiri kanan ke pintu gerbang ada 2 orang ya. Jadi ketahuan melihat ngawasin mana yang motong beneran jujur atau enggak. Karena pernah kasus ya, dikit-dikit sembunyiin. Sampai ketat begitu pun lolos, kadang ya kepala kambing ada yang ngambil terus dihitung, oh ternyata nggak ada nih, mana ini dan segala macam. Itu yang menjadi amanah kita menjadi seorang panitia. Makanya kenapa panitia itu disebut sebagai sahibul kurban mewakili, karena dia berhak menerima, karena bagian tadi 3 perkara. Pertama, orang yang memang mengorban untuk keluarganya sendiri. Kedua, sahibul kurban itu juga yang berhak menerima temannya, orang dekatnya walaupun orang kaya sebagai hadiah. Dan yang ketiga, orang miskin ya, jadi gitu Pak ya. Jadi benar-benar ini dibagi semua, tapi datanya jelas. Nanti siapa, jangan dikasih daging lagi. Kalau memang dia minta kepala ya kepala saja, bisa saja dia dapat yang lain gitu. Itu dilanjut aja pertanyaan. Biasanya di sini kan gitu Pak, karena tidak terpakai, kalau nggak bisa dikerjain hari itu, biasanya kadang disimpan, ada momen acara buat makan bersama warga gitu. Itu jadi masalah, karena itu bagian dari sahibul kurban. Saya kepala nih 1, 2, misalnya gini, sampai begini pun setiap gang, misalnya kita berapa sini, dia bagian dari sahibul kurban. Kan ada 14 orang jadinya kan, ya ada 14 orang. Jadi 14 orang itu masing-masing minta bagian kepala, ternyata kepala cuma 3 gitu kan. Jadi dia bagian dari sahibul kurban. Nah sekarang dari sahibul kurban pribadi dia sendiri, keluarga atau orang terdekatnya, temannya dan seterusnya akan oleh berhak. Nah disimpan misalnya, itu bagian dari sahibul kurban untuk bisa makan-makan. Tapi tetap dia bagian untuk siapa nih? Bagiannya siapa? Ya, jadi 7 orang itu, oh ternyata dari sahibul kurban minta 1 kepala sapi, ya. 1 lagi misalnya minta kaki misalnya, 1 lagi minta kulit dan seterusnya. Makanya saya mengatakan dari awal tadi, tega enggak sahibul kurban akan minta bagiannya sepertiga utuh tadi, akan dapat semuanya, tapi dari yang dia bagikan nanti ke orang lain habis. Intinya dari kurban itu apa? Mengorbankan. Makanya tadi, kalau memang mau dibagi semua, ya sudah selesaikan, bagikan semua. Tapi kalau memang nanti misalnya untuk mau salah satu pengorban meminta bagian kepala, tujuannya mau buat makan-makan lagi, itu sah. Boleh-boleh saja, karena itu adalah bagian dia. Berarti dia tidak boleh lagi mengambil bagian daging yang harus yang dikondisikan tadi, karena nanti kan itu dibersihkan yang lain. Tujuannya misalnya disimpan 1 kepala nih, soalnya pengorban 1 orang, atau 2 orang pengorban misalnya, atau 1 orang pengorban bagiannya dia dari sepertiganya, ya. Nah akan tetapi ini tujuannya nanti untuk buat makan-makan. Nah itu kan bagiannya dia yang diikhlaskan untuk memang makan-makan. Dan siapa yang makan-makan? Ya itu makan-makan juga panitia tadi yang memang bagian daripada sahibul kurban yang berhak menerima daripada daging kurban tadi. Maka kembali lagi kepada akad yang awal, ya siapa yang meminta dan seterusnya, apakah itu akan menjadi sah patut atau enggak. Kalau terlalu berlebihan, kita sebagai panitia harus lengkap, ya jangan sampai menghabiskan daripada hak orang yang memang benar-benar membutuhkan, gitu ya. Jadi kalau memang seperti kulit ataupun yang lain yang memang benar-benar habis dibersihkan, ya lebih hasan memang dibagi, dihabiskan untuk dibagi seperti itu. Insyaallah. Dicari aman, mencari amannya saja. Cukup kalau mau makan-makannya di hari-harinya saja itu, karena memang kurban itu hari makan-makan. Jadi bersih. Kalau memang nanti mau makan-makan lagi, tinggal beli kepala kambing aja. Cuma 70.000 sekilo Pak Bun. Kepala kambing buat makan-makan lagi nanti. Ya. Ya. Sekarang biar clear. Sepertiga buat Ibrahim itu tadi kan secara keseluruhan bobotnya ya. Ya. Kepala, kaki, plus daging itu kira-kira lebih dari sepertiga.
Ya, kalau diambil konteksnya sepertiga itu ada beberapa yang harus kita lihat. Itu daging murni sebenarnya, bagian dari bersihnya ya. Nah, bersihnya setelah dia ditimbang. Tapi kalau konteksnya kambing sapinya masih hidup, itu kotornya bagian sepertiga. Nah, kalaupun nanti sudah dia disembelih, nah itu harus melihat persentase dari yang didapat. Kan murninya 30% dong. Ya, dari kotornya ya. Jadi dari kotornya misalnya 300 kilo dikurangi 30%. Nah jadi bagian itu kan akan berkurang dari kotor yang awal dia hidupnya. Tadi udah dijelaskan dan udah dirinci dari sama Pak Abun. Ya ketemunya sama-sama bersihnya berapa 5 kilo itu tadi ya? Iya, jadi 5 kilo itu. Nah kalau kita mengambil lagi ya kepala ya, apakah bagian di sepertiga itu mengambilnya dari kotornya lagi? Ya. Nah makanya kalau memang kesepakatan misalnya mengambil kepala ya untuk bisa dimasak-masak ya bagi itu udah mewakili semua. Itu kepala itu besar loh ya. Bisa makan besar itu kepala itu memang sini juga besar. Adanya kok ekor adanya. Jadi gini Pak, biasanya kan korban dan sapi 3. Biasanya sapinya itu palanya itu sama kita diserahkan sama panitia. Jadi itu kita simpan untuk acara. Biasanya kan korban gak jarang minta gitu. Ini kepala itu kita dikuasai sama panitia. Ada hukumnya apa itu Pak? Baik. Asal muasalnya kembali lagi, ini adalah sosial. Ya, kalau akad awalnya sama yang menyembelih ya, dan itu adalah bagian daripada pengorban untuk kita makan sama-sama, maka itu boleh-boleh saja. Ya, karena bagian daripada sahibul kurban tadi. Kalau kita rinci sebenarnya sepertiga dikali 14 berapa? Banyak kan? Iya, banyak. Ya, yang didapat juga oleh sahibul kurban, lalu berikutnya temannya pengorban, tetangga dan bapak tetangga juga kan. Sebenarnya akan bagian itu dapat semua kalau diambil dari hadis yang mengatakan sepertiga tadi. Nah, tapi kembali lagi, apakah tega akan mengambil semuanya? Itu saja, karena intinya pengorban itu adalah diserahkan semua. Ya, jadi 14 orang dikali dengan sepertiga. Wah, itu habis Pak. Untuk satu sapi itu untuk bapak saja semua, keluarga dan orang-orang panitia. Nah kalau hanya bapak mengambil kepala saja untuk diambil lagi untuk panitia bisa makan, tinggal akadnya saja tadi. Ya, bagiannya siapa, ya pengorbannya siapa yang mengambil itu dan itu yang akan diambil untuk panitia. Gitu Pak. Ya, cukup. Ya, insya Allah Ustaz, ini poin yang saya dapat mungkin semua sudah dapat pencerahan ya. Intinya dalam pelaksanaan besok kita korban sudah punya ada poin-poin yang mungkin harus kita sepakati gitu. Yang diambil jadi kita mungkin bisa pakai istilahnya ada tata tertib lah kita ini, itu tadi tidak boleh mengambil atau daging tanpa izin atau daging tempat lain karena kelihatannya nggak seberapa tapi ancamannya neraka nih. Terus dalam pelaksanaan besok intinya yang biasa yang tadi kita bicarakan ya, tetap kita mungkin pakai kemarin yang kita di Niyama Pananang itu, dari pemotongan besok kita ditimbang untuk mengetahui dapat berapa kilo daging yang kita dapat dari dari sapi masing-masing. Tadi saya sudah satu timbangan yang hampir jadi disatuin timbang dulu untuk matuin supaya kita tahu mau dibagi berapa nih dari sekian kilo itu. Kalau kita mau kita rancu dari kemarin yang itu sepertiganya, yaitu sepertiganya kalau kita pisahin mungkin untuk mudohi dan yang mau dimakan itu bisa kita sesuai yang tadi dibahas. Intinya panitia itu boleh mendapatkan daging kurban yang pertama.